Dalam materi media pembelajaran ini, saya akan membahas tentang pengertian media pembelajaran, fungsi media dalam pembelajaran, beserta manfaatnya, dan juga ciri-ciri umum dalam media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran itu apa sih? Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa berbagai jenis media seperti buku, gambar, video, presentasi slide, animasi, permainan interaktif, aplikasi komputer, dan masih banyak lagi. Fungsi dari media pembelajaran itu untuk membantu menyampaikan informasi, memfasilitasi pemahaman konsep, memperjelas penjelasan, meningkatkan minat dan motivasi belajar, serta memperkaya pengalaman belajar siswa. Dengan menggunakan media pembelajaran ini yang tepat, materi pembelajaran dapat lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Media pembelajaran juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berkolaborasi, dan keterampilan teknologi. Selain itu, media pembelajaran juga dapat memfasilitasi pembelajaran mandiri, di mana siswa dapat belajar secara mandiri dengan bantuan media yang disediakan. Dalam era teknologi informasi seperti sekarang, media pembelajaran juga dapat mengacu pada media digital atau media elektronik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti contohnya, penggunaan e-book, video pembelajaran online, platform e-learning, dan aplikasi mobile. Penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan motivasi siswa, memperluas akses terhadap sumber belajar, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Hal yang penting juga untuk memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yakni sesuai dengan karakter siswa dan konteks pembelajaran. Selain itu, penggunaan media pembelajaran haruslah diimbangi dengan strategi pengajaran yang efektif dan perencanaan pembelajaran yang matang agar mencapai hasil yang optimal. Ada beberapa ciri-ciri yang terdapat pada media pembelajaran. Di sini saya mengambil ada 8 poin. Dalam proses kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswa haruslah berjalan secara efektif dan efisien apabila sudah menggunakan media pembelajaran yang tepat. Ketepatan yang dimaksud di sini itu tergantung pada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta karakteristik siswa yang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Ada 3 landasan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama itu adalah landasan filosofis. Di dalam landasan ini, penggunaan media itu semestinya didasarkan pada kebenaran yang sudah ditemukan dan disepakati oleh banyak pihak, baik itu merupakan kebenaran akademik ataupun kebenaran sosial. Contohnya itu materi pelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik haruslah merupakan kebenaran yang sudah teruji secara objektif, radikal, dan juga empiris. Jangan sampai mata pelajaran itu masih ada yang salah, tidak baik, bahkan tidak bagus. Yang kedua itu adalah landasan psikologis. Kondisi psikologi anak didik di dalam satu kelas itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, guru harus melakukan penyesuaian dengan kondisi psikologis masing-masing. Minimal terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari media pembelajaran.
yakni psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Keduanya ini sangat diperlukan baik untuk memilih tujuan ataupun memilih dan menerapkan media serta teknik-teknik evaluasi. Yang ketiga itu landasan sosiologis. Kondisi sosiologis juga mempengaruhi respon peserta didik terhadap media yang digunakan oleh guru. Kesesuaian media dengan kondisi sosial anak didik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang digunakan. Tapi sebaliknya, jika penggunaan media pembelajaran tidak sesuai dengan kondisi sosiologis peserta didik, maka akan menimbulkan bias dalam pembelajaran. Dikarenakan fokus siswa itu tidak pada isi media, namun pada media itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik media pembelajaran sejarah, di mana di dalam karakteristik ini memiliki 6 karakteristik. Yang pertama yaitu media visual, di mana media visual ini merupakan media yang hanya dapat dilihat saja tanpa memiliki suara atau audio di dalamnya. Contohnya itu kayak gambar dan lukisan. Lalu yang kedua itu ada media visual non-proyeksi. Media visual non-proyeksi ini adalah media yang sering digunakan dalam pembelajaran sejarah sehari-hari karena yang sederhana, medianya yang sederhana dan tidak mahal. Contohnya itu kayak papan tulis. Oke, yang ketiga ini ada media visual proyeksi, di mana seiring dengan berkembangnya zaman, produk-produk dan informasi, komunikasi dan teknologi jadi memungkinkan pembelajaran sejarah itu melalui proyeksi yang nantinya akan menampilkan presentasi yang telah kita buat gitu. Lalu yang keempat ada media audio yang biasanya berisi pesan-pesan yang disampaikan melalui simbol-simbol auditif baik verbal ataupun non-verbal. Contohnya itu kayak radio dan alat perekam. Yang kelima ada media audiovisual, di mana dalam media ini menampilkan gambar dan audio secara bersamaan. Contohnya itu kayak film dokumenter atau film G30 SPKI. Karakteristik yang keenam atau yang terakhir yaitu multimedia, di mana multimedia ini merupakan seluruh kombinasi yang isinya terdiri dari teks, senigrafi, bunyi, video, dan animasi yang telah diterima seseorang melalui hardware komputer.